Halo para kawargian Sayga semua, kembali berjumpa di Sayga Hipnoterapi Video Podcast. Nah, video podcast kali ini mungkin merupakan kesimpulan sementara ya Iya. dari 4 video yang kita buat mengenai hipnoterapi untuk anak. Mhm. Kedepannya kalau nanti para kawargian mungkin ada pertanyaan-pertanyaannya khususnya mengenai hipnoterapi pada anak atau permasalahan pada anak. Nah silahkan nanti kirimkan di DM melalui Instagram kami di Sayga Hipnoterapi Bandung atau di komentar pada video ini. Sehingga ya nanti kita akan buat video berdasarkan ya pertanyaan-pertanyaan tersebut supaya jawabannya bisa lebih kena ya, bisa lebih Betul. panjang. Dan sekarang mungkin sebagai ya katakanlah mungkin kesimpulan sementara nih dari 4 Mhm. video yang mau kita buat termasuk yang ini ya. Kira-kira seperti apa kesimpulannya Bu dari 4 video ini tentang hipnoterapi pada anak? Ya, bahwa kalau hipnoterapi pada anak itu pastinya berbeda ya dengan dilakukan kepada orang dewasa. Nah, tadi kalau untuk anak itu memang lagi masa pemrograman, maka hipnoterapinya lebih fokus ke sana. Dan itu juga banyak dilakukan oleh orang tua. Jadi bukan oleh orang lain. Orang tua dengan apa tadi? Repetitif, misalnya pernyataan atau label yang lebih positif, bukan yang negatif. Nah, di situ yang lebih banyak dilakukan atau baiknya banyak dilakukan oleh orang tua. Nah, kalau untuk orang dewasa, hal yang akan dilakukan hipnoterapi ini biasanya adalah untuk merubah perilaku. Kemudian hipnoterapi untuk anak juga kan ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya sebelumnya kan saya sudah membagi-bagi kategori ya 0 sampai 7 tahun, kemudian 7 sampai 12 tahun, 13 sampai usia 17 tahun lah yang dikatakan sebagai masih kategori anak ya. Nah, kalau untuk anak-anak di bawah 7 tahun tadi yang sudah saya sampaikan bahwa memang ini masih belum bisa lah ya, tapi lebih fokusnya pada orang tua yang melakukan. Kemudian kalau misalnya yang di atas 7 sampai 12 tahun itu ada beberapa anak yang memang sudah bisa dilakukan hipnoterapi, tapi ada syarat-syaratnya juga gitu. Syarat-syaratnya adalah anak sudah fokus, kemudian anak juga secara kognitifnya juga oke, kemudian secara komunikasinya juga interaktif gitu kan. Maksudnya anak sudah bagus nih komunikasinya, kalau ditanya sudah nyambung gitu. Karena kadang-kadang ada anak juga yang memang masih maksudnya apa sih ya? Aku nggak paham gitu. Jadi itu juga agak akan menyulitkan. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang di atas usia 13 tahun biasanya sudah lebih bisa fokus. Tapi ya kembali lagi syarat yang lain juga terpenuhi tidak. Tadi secara intelektualnya memenuhi syarat tidak gitu kan. Karena susah juga kalau misalnya kita tanya atau kita kondisikan sesuatu anak nggak paham gitu misalnya. Terus kemudian ya tadi komunikasi juga. Kalau anaknya pendiam susah sekali karena saking traumanya, karena ada beberapa klien yang saya dapati seperti itu. Saking traumanya ketemu sama orang baru itu susah sekali untuk diajak komunikasi. Atau bukan trauma, tapi lebih ke arah dia protes sama orang tuanya. Pokoknya aku nggak mau ngapa-ngapain kalau diajak atau disuruh kemana-mana, baik itu ke psikolog jadi atau ke psikiater, aku nggak mau ngomong. Ada kasus seperti itu juga dok. Nah itu susah sekali. Pendekatannya memang harus benar-benar kita bisa melakukan pendekatan pada anak, dan itu waktunya juga memakan waktu yang cukup lama. Oh iya, untuk masa pemrograman tadi yang dilakukan oleh orang tua, ya otomatis ya sebenarnya tidak hanya ketika usia anak di bawah 7 tahun ya, tapi anak di atas 7 tahun juga kalau memang ada sesuatu yang pada akhirnya orang tua merasa kok anaknya nggak begini sih, nggak seperti yang saya harapkan, berbeda misalnya dengan anak-anak yang lain. Nah, berarti kan kalau misalnya datang kepada ahlinya, terutama kepada psikolog anak, pasti ada saran yang harus dilakukan. Apa itu? Merubah pola asuh. Karena mau tidak mau, yang namanya anak-anak masih bergantung pada orang tua. Semua keputusan juga masih ada di tangan orang tua.
Jadi jangan sampai orang tua yang mengikuti anak gitu. Jadi kebalikan ya, harusnya anak ya dong yang ikutin orang tua. Nah, ini yang sekarang tuh malah kebanyakan seperti itu, terbalik, Dok. Kemudian tadi banyak juga karena sudah terlanjur anak ini tidak dekat dari orang tua, di mana anak secara mental emosionalnya dia kosong, kering dari rasa cinta, rasa dihargai, rasa diakui, rasa disayang, otomatis ini akan menjadi masalah besar nantinya. Ketika anak ini merasa saya sudah punya power, saya sudah besar, saya sudah dianggap bukan anak kecil lagi, barulah gitu kan seolah-olah menurut orang tuanya berulah. Misal gitu kan ada gangguan perilaku, perilaku apa? Ngerokok, ini kecil-kecil ngerokok. Usia kadang sekarang saya lihat nih ya Dok ya, di usia SD udah ada yang mulai Dok. Tuh usia SD kelas 5, kelas 6 udah nyoba-coba ngerokok. SMP sudah saya lihat banyak ya. Sudah masuk ke SMA bukan rokok lagi Dok, udah coba-coba nih minuman, udah coba-coba nih obat gitu kan. Nah ini yang bahaya, ketika sudah kecanduan susahlah untuk diperbaiki gitu kan. Apalagi sekarang lagi zamannya judi online. Itu kalau menurut beberapa hari yang lalu saya lihat berita, ini sudah nyampe ke anak-anak judi online ini. Jadi bukan ke orang dewasa saja, ke anak-anak pun sudah gitu kan. Jadi kalau sudah terlanjur seperti ini, orang tua gimana nih? Siap nggak dengan konsekuensinya gitu kan? Karena tadi dia tidak bisa dekat dengan anak, sibuk dengan urusannya sendiri itu. Wah ini perlu pembahasan yang cukup panjang nih kalau tentang parenting nih. Beda lagi, kapan-kapan kita bahas. Mulai lagi, kita bahas lagi itu sudah. Oke, itu Dok. Nah jadi memang seperti itu ya sebetulnya kesimpulan yang mau ya katakan kesimpulan sementara lah mengenai tema hipnoterapi untuk anak ini. Ya kembali lagi tidak semua ya anak yang bermasalah itu solusinya hipnoterapi. Nah itu dulu yang kayaknya banyak orang tua yang ya mungkin model laundry ya, pokoknya baju kotor kasihin ke laundry, cuci, kami terima bersih lah. Udah gitu dikotorin lagi sampai di rumah. Dikotorin, karena masih ada laundrynya ya banyak yang model begitu. Jadi harus paham dulu bahwa kalau untuk anak yang terpenting adalah di pemrograman atau tadi dibilang Bu Widi adalah di pola asuhnya dulu nih yang harus jelas karena tadi anak belum bisa untuk membuat keputusan sendiri. Betul. Sehingga ya tentu saja kalau anak belum bisa buat keputusan sendiri ya kita lebih berfokus pada pola asuh dan lingkungannya. Ya itu tadi syarat-syaratnya juga ada. Kalaupun anak ini sudah bisa untuk mulai mengambil keputusan ya ada syarat-syarat yang tadi disebutkan Bu Widi ya. Dan kemudian juga ya ternyata kembali lagi keterlibatan orang tua lah yang paling utama dalam membentuk program si anak. Yang paling menarik adalah tadi ya kalau sampai telatnya sampai telat jadi ya kita juga harus mulai aware ya para kawargian juga masyarakat pada umumnya kita harus mulai aware bahwa banyaknya masalah yang katakanlah diderita ya atau dialami masalah remaja zaman sekarang boleh dicek. Masa kecilnya tidak pernah baik-baik saja ya. Iya betul. Gak pernah dia berawal dari ya katakan rumah tangga yang bahagia ya yang orang tuanya tuh selalu support, orang tuanya tuh selalu ada, orang tuanya tuh selalu ngajak ngobrol, penuh kasih sayang. Itu tiba-tiba ya tadi terjebak dalam narkoba, terjebak dalam rokok, terjebak pergaulan bebas, terjebak judi online lah, segala macam. Ini boleh dicek. Sangat-sangat ya kalau saya sih belum pernah menemukan ya nggak tahu ya mungkin nanti para kawargian boleh komentar nih ada nggak yang pernah nemuin katakan remaja atau bahkan mungkin dewasa yang terjebak dalam perilaku dalam tanda kutip negatif seperti itu ada nggak yang dia ternyata mempunyai masa kecil yang sangat happy. Nah ini boleh dicek kalau saya belum pernah ketemu. Betul. Sebagai dulu saya mengisi sebagai konselor BNN untuk narkoba, narkotika, kemudian ya di sini saya juga banyak bertemu tentang kasus judi online, perilaku negatif lainnya itu nggak pernah ada yang muncul
dari ya ceritanya, aduh dok saya masa kecil saya tuh sangat bahagia ya, Mhm. sangat Dekat dengan orang konten ya, tua dekat dengan gitu. orang tua saya tuh aduh sangat baik sekali. Sayangnya nggak pernah ada. Nah itu. Kalau begitu untuk katakanlah penutup nih ya gitu kan. Mhm. Kalau menurut Ibu sebetulnya gimana nih? Ada nggak sih kata terlambat Nah itu. untuk ya katakan tadi ya mungkin orang tua yang sudah mulai menyadari, wah kok Mhm. anak saya mulai begini ya, mulai begitu ya. Nah, Iya. gimana nih pesan-pesan Ibu untuk orang tua ini? Kata terlambat ada jika orang tua nggak ngapa-ngapain. Kecuali kalau memang ada upaya, usaha dari orang tua, nah makanya tidak ada kata terlambat. Tuh. Kenapa saya sampaikan gitu kan tidak ada akan ada kata terlambat kalau nggak ngapa-ngapain. Iya, ketika sudah misalnya tadi kecanduan narkoba, kalau sudah meninggal gitu, orang tua tahu gitu. Tapi ya udah gimana sih anaknya bandel susah dibilangin ya udahlah. Nah, ketika anaknya sudah terjadi sesuatu yang pada akhirnya overdosis, kemudian meninggal, iya mau gimana? Sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Tapi ketika orang tua mengetahui oh bahwa anak saya ada masalah misalnya. Taruhlah di usianya yang masih kecil, usia SMP, kok udah ketahuan kerokok. Ini cikal bakal sesuatu yang akan terjadi menjadi besar lagi gitu. Karena di awal itu biasanya ya untuk anak-anak nyoba dikit-dikit, lama-lama kecanduan. Nanti dia akan cari tantangan lain untuk dirinya sendiri. Coba yang lebih besar lagi sampai terus begitu. Nah, ketika orang tua melihat hal tersebut pada anaknya, itu jangan dibiarkan gitu. Untuk anak-anak ya, misal tadi usia SMP udah ketahuan ngerokok. Walaupun misalnya ya di belakang nggak kelihatan, tapi orang tua udah ngelihat nih apa sih namanya dari perilaku, dari apa misalnya pas mau cuci baju, kok baju anaknya ada bau-bau rokok. Kemudian kan kalau ngerokok juga pasti ada apa sih namanya yang celacah yang masih nyala itu Oh, terbang abu rokok. abu Nah, ya. ya ya Dan ya itu ya ya. bajunya bisa bolong-bolong kan sebenarnya udah kelihatan gitu. Nah itu tuh dari situ juga harus cepat-cepat orang tua bertindak, melakukan pendekatan sebelum langsung dibawa ke ahlinya. Lakukan pendekatan dulu pada anak, apa yang terjadi, apa yang dia rasakan, sebenarnya dia itu sedang mengalami apa. Itu kita cari tahu dulu. Kemudian bangun bonding ya, walaupun sebenarnya itu udah bukan terlambat ya. Maksudnya Lebih bonding susah, itu lebih lebih susah. susah karena bonding yang kita lakukan di masa kecil dengan yang sudah anak besar itu untuk anak-anak yang hello gitu kan, kemana aja sekarang kok udah mau tanya-tanya, sekarang kok ngedeketin. Jadi selama ini itu akan susah untuk anak-anak, malah seringkali terjadi apa namanya penolakan. Resisten ya. Nah itu pada anak. Lakukan dulu sebisa mungkin. Kalau pada akhirnya orang tua merasa bahwa kayaknya nggak bisa deh, saya butuh orang lain yang bisa menjembatani saya dengan anak misalnya. Nah baru kita para orang tua harus cepat-cepat langsung ke ahlinya. Jangan sampai dibiarkan, karena tadi yang saya sampaikan kalau dibiarkan tantangan dia akan naik lagi. Yang tadinya merokok entah nanti apalagi yang akan dia lakukan. Nah itu saran dari saya. Oke, nah ini juga saya jadi teringat ya sebetulnya yang pertama ya tadi ya kesulitannya adalah karena kalau ini sudah terlalu lama dibiarkan, Mhm. tadi dia sudah bahkan mungkin masuk remaja atau bahkan Mhm. dewasa awal, Mhm. ya kita harus juga menunggu kesadaran dia ya. Ya itu Itu. yang juga belum tentu gitu kan, Mhm. walaupun udah kena masalah, ketangkap polisi lah, Betul. atau bahkan dia pernah overdosis lah sampai masuk rumah sakit, Mhm. belum tentu Betul dia betul. akan sadar bahwa oh iya ya saya harus berubah ya, belum Iya. tentu. Dan banyak sekali pasti orang tua yang mengalami Mhm. kejadian-kejadian seperti ini, anak saya udah sampai ini, itu habis sudah harta benda dijual untuk ini, untuk itu. Iya. Kok anak saya nggak berubah? Ya karena Mhm. tadi kesadarannya belum ada, bisa jadi Iya. pada saat itu. Nah beda kan dengan tadi anak-anak ketika dia memang masih tergantung pada kita bisa ya kurang lebih dalam tanda kutip menyetir perubahan tersebut ya, jadi lebih Mhm. mudah. Dan kedua, nah ini juga saya jadi teringat
hati-hati juga pada ya mungkin para kawargian kadang banyak yang memakai penanganan tangan besi. Ya, kalau Wah, kita mau bilang begitu ya, tangan iya. besi. Jadi model otoriter pokoknya eh, paksa dia untuk Mhm, tidak melakukan perbuatan itu lagi. Yang mhm. jadi masalah kalau Anda hanya ibaratnya memakai ya tangan besi tadi ya atau model palu lah, pokoknya berani macamnya getok, getok nih, gitu. Ya, yang jadi masalah adalah mungkin dia akan menekan perilaku Mhm, tersebut, tapi akar masalahnya kan belum selesai, di belum mana mungkin tadi selesai. dia merasa nggak tidak ada keamanan, tidak ada kasih Betul. sayang, Mhm, tidak ada rasa dipahami. mhm, Ya, dia hanya akan sembunyi dulu sebentar. mhm. Menunggu situasi aman, dia akan meledak lagi di tempat lain. Dan itu ledakannya bisa lebih dari Bisa sebelumnya lebih. ya, Dok, ya? Yes. Mhm, Nah, itu juga yang mungkin para keluarga juga harus paham. Kalau penanganannya tidak betul dalam artian tadi, ya mungkin mmm, Anda akan melihat, oh enggak kok anak saya sekarang udah di rumah, udah nggak main ke sana kemari. Iya, tiba-tiba dia self harm misalnya. mhm. Ada kan yang kayak gitu. Karena Iya, kan dia tetap butuh pelampiasan itu. iya, Dia tetap butuh untuk melakukan sesuatu hal untuk memenuhi kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Nah, ini kita harus paham betul, makanya ya kalau memang Anda merasa tidak mampu ya mungkin tidak perlu sungkan untuk minimal konsultasi dulu lah. Tanya-tanya dulu atau ya makanya itu kami mengadakan juga live ya, sekarang kita iya. niatkan untuk membantu masyarakat juga, kita mengadakan live di Sayaga Hipnoterapi di setiap untuk saat ini di setiap hari Kamis Ya. pukul 7. Nanti ada Bu Widi, ada saya Dr. Ranto, ada Coach Imam, mungkin nanti juga ada Coach Dewi yang ya kita di situ standby kalau ada yang mau bertanya tentang hipnoterapi, tentang Mhm. parenting, tentang apapun yang berkaitan dengan ya bagaimana sih hipnoterapi dapat membantu, and it's free kan ya, Iya. ya Anda bayar pulsa lah. Ya kalau itu mah di luar kuasa kami. Anda modal dikit bayar pulsa lah. Betul. Dan di situ ya silakan Anda berkonsultasi, mah nggak boleh untuk menanyakan apapun. Ya tentunya tidak untuk terapi ya, tapi Mhm. kalau untuk sekedar ingin tahu tentang hipnosis, hipnoterapi, silahkan untuk bebas ditanyakan di sana. Ya, oke jadi demikian ya Bu ya. Iya. Ya sementara ini menutup dulu nih pembahasan kita tentang hipnoterapi untuk anak. Nah nanti di minggu depan kita akan mulai, mungkin saya yang akan bicara hipnoterapi untuk kesehatan. Nah nanti Ah, silakan oke. simak lagi di Saya Hipnoterapi video podcast selanjutnya. Demikian dulu dari saya dan Bu Widi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan tentu saja kami tidak merasa bahwa apa yang kami sampaikan mungkin paling benar ya. Jadi silakan untuk dikomentari, ditanyakan kalau ada yang belum mengerti atau kok kayaknya nggak gitu deh ya. Mhm. Saya taunya begini-begini, nggak boleh sekali. Semua tergantung sudut pandang dan keilmuan masing-masing. Jadi ya mari kita berdiskusi secara sehat. Boleh. Tentu saja kami doakan para kawargian saya semua juga selalu sukses dan kemudian juga bisa untuk mempunyai kesehatan mental yang baik dan bisa menjadi parenting yang baik tentunya. Sekian dari saya, pamit undur diri dan Ya. dari Bu Widi juga, salam eling, waspada lan sayaga.